Masih di Talk Show with PHS bersama saya Gracia Indri Kramoson dan juga Mbak Tri. Tapi Mbak Nunung pernah ini katanya, suka nonton tradisionalan kayak kuda lumping, sampai ngikutin terus ngilang. Bukan ceritanya? Hilang aja. Pernah gitu. Dulu kan kalau kuda lumping itu kan mainnya kan di perempatan-perempatan apa gitu kan. Wes ngikutin kuda lumping, ngikutin. Tiba-tiba sampai jauh aku nggak bisa pulang gitu loh. Nggak bisa pulang. Terus aku kan waktu itu dikasih kayak anting gitu sama ibu aku gitu kan. Terus aku dipanggil sama ibu-ibu gitu. Antingku dilepas. Terus aku ditaruh di makam gitu. Didudukin di makam dikasih pete Cina itu loh. Ini kalau lapar dimakan ya nanti, dia bilang gitu. Terus aku tak tinggal sebentar ya, ngambil minum dia gitu. Aku di makam gitu, pada makam itu makam yang masih dipakai gitu loh. Aku nangis Mas, nggak datang. Lah orang kampung itu mungkin kepada ketua kayak ada orang nangis di makam. Ternyata pada bawa senter gini tuh, pada ada orang dikira orang gila. Berapa tahun? Masih kecil itu Mas, masih kecil. Terus akhirnya kamu siapa? Gini. Aku tadi dibawa ibu-ibu, antingku dilepas, terus aku dikasih pete Cina. Tapi ngomong Jawa gitu. Aku ditaruh di sini katanya mau ngambil minum, tapi gak datang. Aku takut. Akhirnya sama orang-orang kampung dibawa ke kantor polisi, ditaruh ke kantor polisi. Kalau dulu kan masih ada radio Mas. Iya. Terus ibuku kan wah udah nyariin anak. Wah bandel banget kan aku tuh Mas. Terus akhirnya ibuku satu keluarga kan pasti dengerin radio. Kalau ada anak hilang pasti kan di berita itu ada berita RRI kan. Nah akhirnya dari kepolisian dimasukin di berita di radio, pokoknya kalau ada anak hilang, kalau ini ciri-cirian ini kan ini ya posisi anak ada dulu di Koramil Mas. Koramil. Koramil Oh gitu lah. iya. Nah akhirnya ibuku sama bapakku datang, aku diketar. kamu kemana aku ngikutin kuda lumping. Perjalanan hidup Mbak Nunung ini nggak simpel karena katanya saya dapat informasi juga bahwa Mbak Nunung itu percaya nggak percaya Gracia dia pernah jadi penjaga makam apa ya? Iya. Betul ya? Penjaga makam. Pekerjaan mah maksudnya. Iya pekerjaan. Jadi rumahku itu kan di belakang tuh makam, di sebelah juga makam gede-gede gitu. Kalau apalagi kalau mau puasa gitu kan rame banget kan orang datang ke makam gitu. Aku bersihin. Dan itu memang mata pencaharian dari orang-orang kampung situ. Termasuk aku menyabutin rumput-rumput. Terus nanti dapat duit dikumpul-kumpulin gitu. Lumayan juga gitu, ngebantu gitu loh. Itu berarti jauh sebelum mami aktif nyanyi dan segala macamnya itu. Belum. Itu pernah bohong sama orang tua aku. Jadi kalau kita pamitnya berangkat sekolah sama kakakku, tapi nggak ke sekolah, ke tempat orang gitu bersih, ya nyuci piring, nyapu di halaman-halaman gitu. Nanti cuman mintanya biar bisa sarapan aja gitu. Nah. Dikasih nasi aja. Nah, bicara orang tua dan bicara bohong. Sebetulnya kalau ya kebohongan kayak gitu kan ya mungkin kebohongan karena kenakalan Iya, anak-anak. karena Tapi kenakalan. aku pernah Mas, aku udah kerja dan itu belum lama juga. Aku udah di Jakarta nih. Suatu saat ibuku tuh datang ke rumah aku kan. Terus, duh gila, kalau cerita itu aku udah nggak bisa nangis, nanti hancur hati aku Mas, hancur banget. Jadi aku masih make waktu itu ya. Pada saat aku lagi make, aku lupa ngunci pintu. Terus ibuku tuh tiba-tiba masuk kamar. Aku lagi bener-bener lagi make gini, ibuku. Ngapa Nduk? Dia bilang gitu. Aduh. Aku sakit gigi kok Bu, aku bilang gitu. Ini obat dari Singsai, aku bilang gitu. Dari obat Cina, dia bilang gitu. Kok pakai keluar asap gitu. Buat nambahin buat itu apa ngobatin gigi, Bu. Itu bener-bener aku yang masih bawa korek, bawa barang gitu, Mas. Jadi terus itu Mbak kakakmu dikasih, kakakku kan punya sakit gigi, dia bilang yang udah parah banget. Itu bener-bener aku ini Mas kaki itu udah mau berdiri gak bisa, ya Allah.